Pak Haji. Saya tumbuh dengan alunan lagu Pak Haji hingga sampai titik ini Pak Haji. Doakan saya semoga bisa melangkah lebih jauh lagi dan membawa nama harum dangdut di seluruh Nusantara Pak Haji. Kabar ini tidak diumumkan di panggung, tidak dirilis ke media, tapi bocornya justru membuat banyak pihak terkejut. April di A7 disebut mendapat tawaran konser di malam tahun baru bersama Soneta Group. Nama besar, panggung besar, dan timing yang sangat sensitif. Ini bukan tawaran biasa. Soneta dikenal selektif, penuh perhitungan, dan jarang melibatkan nama baru tanpa alasan kuat. Lalu, kenapa April? Apa yang sebenarnya dilihat Soneta dari sosok ini? Di balik rumor ini, ada sinyal regenerasi, ada pertaruhan reputasi, dan ada keputusan besar yang bisa mengubah arah karir April. Namun sampai sekarang, semua pihak memilih diam. Apakah ini benar-benar peluang emas atau justru ujian paling beresiko? Kita mulai dari fakta yang beredar dan kejanggalan yang jarang dibahas. Kabar ini muncul tanpa pengumuman resmi, tapi gaungnya langsung terasa di belakang layar Dangdut Academy 7. April di A7 disebut-sebut mendapat tawaran konser tahun baru bersama Soneta Group, nama besar yang tidak sembarangan membuka panggung kolaborasi. Informasi ini menarik karena datang di momen krusial, saat karir April masih berada di fase pembuktian pasca kompetisi. Bukan sekedar tampil, tawaran ini dikabarkan melibatkan format konser besar dengan audiens lintas generasi. Jika benar, ini bukan langkah kecil, melainkan loncatan strategis. Namun sebelum terlalu jauh, ada detail yang membuat banyak pihak bertanya-tanya. Petunjuk awalnya justru datang dari reaksi orang-orang di sekitarnya, dan itu membawa kita ke poin berikutnya. Sumber internal menyebut, tawaran ini tidak datang lewat jalur umum manajemen kontes. Justru ada komunikasi langsung yang melibatkan jaringan lama Soneta dengan pihak yang mengenal potensi April secara personal. Ini memicu spekulasi bahwa penilaian tidak semata soal popularitas, tapi karakter vokal dan sikap di luar panggung. April dinilai punya warna suara yang cocok dengan konsep konser besar, terutama untuk lagu-lagu bernuansa dakwah dan kritik sosial khas Soneta. Namun hingga kini, belum ada pernyataan tertulis dari kedua belah pihak. Diamnya mereka justru memperkuat rumor. Pertanyaannya, seberapa serius tawaran ini dan apa kepentingan di baliknya? Jawabannya mulai terlihat dari konteks konser itu sendiri. Konser tahun baru bersama Soneta Group bukan agenda rutin, melainkan panggung simbolik. Acara semacam ini biasanya dipilih dengan sangat selektif karena membawa pesan dan citra tertentu. Jika April benar dilibatkan, artinya ada kepercayaan yang tidak diberikan pada sembarang nama. Ini juga menandakan kemungkinan regenerasi yang sedang dipersiapkan, sesuatu yang sejak lama dibicarakan di lingkaran dangdut klasik. April dianggap mewakili generasi baru yang masih bisa diarahkan tanpa kehilangan akar. Namun kehadiran penyanyi muda di panggung Soneta selalu mengundang pro dan kontra. Dan disinilah dinamika mulai memanas, terutama dari respons penggemar dan pengamat. Reaksi publik terbagi sejak rumor ini beredar di komunitas dangdut online. Sebagian melihatnya sebagai pengakuan kualitas, sebagian lain mempertanyakan kesiapan mental dan jam terbang April. Kritik ini wajar, mengingat Soneta identik dengan standar disiplin tinggi. April selama DA7 dikenal konsisten, tapi panggung konser tahun baru punya tekanan berbeda. Tidak ada sistem penilaian, tidak ada juri, hanya publik dan reputasi. Dari sinilah muncul analisis bahwa tawaran ini juga bisa menjadi ujian diam-diam. Jika berhasil, efeknya besar. Jika gagal, resikonya juga nyata. Dan justru di titik inilah, keputusan manajemen April jadi sorotan. Manajemen April dilaporkan tidak langsung memberi jawaban. Ada pertimbangan matang terkait jadwal, konsep, dan posisi April di panggung tersebut. Ini bukan soal tampil atau tidak, tapi bagaimana tampil. Apakah sebagai bintang tamu, kolaborator, atau bagian dari rangkaian utama? Setiap posisi membawa makna berbeda. Informasi yang beredar menyebut ada diskusi intens soal aransemen lagu agar tidak menghilangkan identitas Soneta, sekaligus memberi ruang bagi karakter April. Negosiasi ini menandakan tawaran tersebut lebih dari sekedar formalitas. Namun ada satu faktor penting yang belum dibahas, yakni dampaknya terhadap citra April ke depan.
Jika kolaborasi ini terjadi, citra April bisa berubah signifikan, dari jebolan ajang pencarian bakat menjadi penyanyi yang diakui lintas generasi. Ini membuka pintu ke pasar yang lebih luas, tapi juga menuntut konsistensi yang lebih ketat. Soneta tidak mentolerir setengah-setengah. Setiap penyanyi yang naik ke panggungnya membawa nama besar yang sudah dibangun puluhan tahun. April harus siap dengan konsekuensi itu. Namun, justru kesiapan inilah yang dinilai menjadi alasan utama tawaran tersebut muncul. Lalu bagaimana posisi April dibandingkan peserta di A7 lainnya? Di antara peserta di A7, nama April memang sering disebut berbeda. Bukan paling sensasional, tapi stabil dan terkontrol. Ini selaras dengan filosofi Soneta yang menekankan pesan, bukan sensasi. Beberapa pengamat melihat tawaran ini sebagai sinyal bahwa industri mulai melirik kualitas jangka panjang, bukan hanya tren viral. Jika benar, ini bisa menjadi preseden baru bagi alumni DA lainnya. Namun langkah ini juga bisa memicu kecemburuan dan spekulasi internal. Dan seperti biasa, setiap peluang besar selalu datang bersama resiko yang tidak kecil. Resiko terbesar ada pada ekspektasi publik. Nama Soneta otomatis menaikkan standar. Kesalahan kecil bisa diperbesar, improvisasi berlebihan bisa dianggap melenceng. April harus menempatkan diri dengan presisi. Inilah sebabnya proses persiapan disebut-sebut akan sangat tertutup. Tidak banyak bocoran, tidak ada teaser berlebihan. Pendekatan ini konsisten dengan cara Soneta menjaga wibawa panggungnya. Namun publik digital sulit dibendung, dan rumor terus berkembang. Semua ini menunggu satu hal sederhana, konfirmasi. Hingga saat ini, baik April maupun Soneta Group belum memberikan pernyataan resmi. Sikap ini bisa dibaca sebagai strategi, bukan penyangkalan. Dalam industri hiburan, diam sering digunakan untuk mengukur reaksi pasar. Jika antusiasme tinggi dan resistensi rendah, langkah selanjutnya tinggal soal waktu. Tapi jika tekanan terlalu besar, skenario bisa berubah. Dan justru di titik inilah, cerita ini menjadi menarik untuk diikuti. Karena keputusan akhirnya akan menentukan arah karir April dalam beberapa tahun ke depan. Tawaran konser tahun baru bersama Soneta Group, jika terwujud, bukan sekedar kolaborasi, tapi penanda fase baru. Ini tentang kepercayaan, regenerasi, dan taruhan reputasi. April berada di persimpangan penting antara aman dan berani. Publik menunggu, industri mengamati, dan waktu terus berjalan. Apakah ini akan menjadi langkah bersejarah atau hanya rumor yang mereda perlahan? Jawabannya tidak lama lagi akan terungkap, dan disitulah cerita sebenarnya bermulai.